Saudara Tuhan, Shalom. Apa kabar? Mari kita langsung buka Alkitab kita, mari kita langsung ambil buku catatan kita. Saudara dikasih dari Yesus, kita akan langsung buka Yoel 3 ayat yang ke-9 hingga dengan ayat yang ke-14. Dalam Yoel 3, Surat Yoel menubuatkan mengenai hari terakhir yang saya begitu yakin hari terakhir itu adalah hari ini. Saudaraku dikasih oleh Yesus, perhatikan Yoel 3 ayat yang ke-9 hingga dengan ayat yang ke-14. Perikopnya adalah berkat untuk umat Tuhan, berkat untuk semua umat. Tapi sebelum saya bacakan bagi saudara Yoel 3 ayat yang ke-9 hingga dengan ayat yang ke-14, bisa langsung ambil buku catatannya, bisa langsung ditulis. Saya berikan judul tema pewahyuan yang Tuhan berikan kepada saya di hari ini, yaitu adalah sinyal kerajaan Allah. Katakan bersama dengan saya, sinyal kerajaan Allah. 2-3 ya. Saya berikan judul tema khotbah pagi hari ini, yaitu adalah The Kingdom Alert. Saudaraku, saya begitu yakin bahwa Tuhan hari-hari terakhir semakin membuat gerejanya, saudara catat dengan cepat, sensitif akan Dia. Saya begitu yakin. Saudara temukan acara baru di Global TV hari Minggu jam 2 siang minggu depan. Acara Kristen, yaitu adalah hari Minggu siraman kerohanian Kristen yang dulu dikenal dengan SKK. Saudaraku, Pak Hari Tanu menyerahkan pengelolaannya kepada kami, dan kami langsung hal yang pertama dilakukan adalah kami mengganti nama acaranya, dan disepakati. Tiba-tiba Tuhan memberikan judulnya kepada saya, dan direktur program daripada Global TV menyetujui namanya menjadi pause. Apa arti daripada pause? Jeda, selah. Itu sangat alkitabiah sekali. Saudaraku dikasih oleh Yesus, ditemukan nanti minggu depan saya berbicara mengenai The Kingdom Habitat. Belum pernah dikhotbahkan di gereja ini. Saudaraku akan temukan pewahyuan segar. Minggu jam 2 minggu depan saya berbicara mengenai prinsip-prinsip kerajaan Allah mengenai habitat. Saya begitu yakin bahwa anak-anak kerajaan memiliki habitat tersendiri yang sudah dengan saya katakan amin. Tentunya habitat kita bukanlah habitat dunia. Habitat kita bukanlah habitat daging. Habitat kita bukanlah habitat dosa. Saudara, dalam pewahyuan yang saya sampaikan untuk pemirsa Global TV minggu depan, saudaraku, saya membahas Filipi pasal yang kedua. Ada satu kalimat yang membuat saya tertuju kepadanya, dan tiba-tiba Tuhan wahyukan. Saudara, bagaimana agar kita senantiasa dalam habitat kerajaan Allah, tidak ada jalan lain. Alkitab, Paulus berkata bahwa kita harus hidup takut dan gentar akan Allah. Katakan amin. Nah, yang menarik setelah itu, kata takut dalam perjanjian baru, bahasa Yunaninya artinya adalah alarm, tanda bahaya. Menarik sekali. Dan kata gentar menurut bahasa Yunaninya artinya adalah tremble, artinya adalah getaran. Saudara, saya begitu yakin bahwa Roh Kudus sedang bekerja hebat di tengah-tengah gerejanya. Agar apa, saudaraku?
agar getaran-getaran, alarm-alarm daripada kerajaannya itu semua kita semakin sensitif, agar apa? Kita tidak salah mengambil keputusan. Katakan amin. Saudaraku, gembala pembina kita, saudaraku Pak Niko berulang kali berkata bahwa tahun 2011, ya inilah tahun multiplikasi, ya inilah tahun promosi. Tapi saudara catat dan saya setuju bahwa tahun 2011 adalah tahun transisi. Apa saudaraku tahun transisi? Tahun keputusan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan yes. Ada dua orang bersahabat berkantor di gedung yang sama. Si A, sahabatnya berkantor di gedung lantai 3. Si B, saudaraku, sahabatnya berkantor di lantai 30. Apa yang terjadi? Si A yang berkantor di lantai 3 bilang begini, jangan pulang sore hari ini. Kenapa? Macet total di depan kantor. Terlihat dari jendela lantai 3, macet total. Jangan pulang sekarang. Lebih baik nanti kita pulang jam 8-an, lebih baik kita pulang nanti jam 9-an. Kalau kemacetan sudah mencair. Saudaraku, apa yang terjadi? Si B berkata, yang berkantor di lantai 30, pulang sekarang. Kenapa? Karena dari lantai 30 terlihat kemacetannya hanya 2 meter setelah lampu merah lancar. Itulah hikmah. Dan saya mau katakan kepada saudara, kita tidak bisa lagi andalkan keputusan di mana kita melihat dari sudut lantai 3. Katakan amin. Kita tidak bisa lagi andalkan semua pengalaman, semua pengetahuan, semua yang kita alami dalam kehidupan kita dengan segala latar belakang. Itu cuma lantai 3, Pak. Saya mengatakan kepada saudara, ada keputusan-keputusan yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena datang dari Allah yang Maha Tinggi. Keputusan kita pasti berbeda. Dan saya mengatakan kepada saudara gereja Tuhan dengan tahun ini tahun penentuan. Dan sebagai hamba Allah, saya mengucap syukur bahwa Tuhan tunjukkan pewahyuan ini di awal tahun 2011. Kenapa saudaraku? Ini tahun luar biasa. Tapi dalam roh saya, justru inilah tahun penentuan agar keputusan kita paralel dengan keputusan surga. Keputusan kita, decision kita paralel dengan keputusan Allah. Dan saudaraku, untuk dia menyatakan dirinya, dia memberikan pewahyuan dalam kehidupan kita. Setuju dengan saya? Ini yang namanya alert dalam kehidupan kita, sinyal dalam kehidupan kita, alarm dalam kehidupan kita, getaran dalam kehidupan kita harus semakin sensitif. Kita setuju. Jangan sensitif dengan uang, jangan sensitif dengan dosa, jangan sensitif dengan yang lain. Biarlah kita hanya sensitif akan Dia semata. Kita lihat, ini penentuan. Yoel 3. Berkat untuk umat Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bacakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Katakan bersama dengan saya, 2, 3, ya. Aku ini pahlawan. Sekali lagi, aku ini pahlawan. Lebih keras, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Saudaraku, berkumpul di mana? Di tempat berkat itu ada. Berkumpul di mana? Di tempat multiplikasi itu ada. Berkumpul di mana? Di tempat promosi itu ada. Berkumpul di mana? Di tempat berkat itu tersedia bagi kita.
Perhatikan, di mana itu? Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawan. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dan segenap penjuru. Ada apa di lembah Yosafat? Saudara catat dengan cepat. Di lembah Yosafatlah berkat itu tersedia. Di lembah Yosafatlah multiplikasi itu ada. Di lembah Yosafatlah promosi itu ada. Tapi tolong perhatikan saudaraku dengan cepat. 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-26, Alkitab berbahasa Inggris. Saudaraku, ketika Yosafat melihat peperangan hebat tanpa tangan Yosafat sebetulnya, saudaraku dikasihkan Kristus Yesus, Amon, Moab, Meunim, penduduk pegunungan Seir saling membunuh, saling menghantam. Apa yang terjadi? Yosafat masuk ke lembah pujian. Tolong perhatikan saudaraku, Alkitab berbahasa Inggris. Lembah pujian tidak menggunakan kata the valley of praise. Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kalimat the valley of barakah. Ini aslinya bahasa Inggris Arab. Artinya adalah barokah. Artinya adalah berkah. Artinya adalah berkat. Saudara keluar dari gereja ini, belok ke kiri, belok ke kanan. Kalau malam ada ayam panggang, barokah. Itu asli katanya dari mana? The valley of barakah. Disitulah saudaraku 3 hari lamanya Yosafat menjarah tidak habis-habisnya. Tidak cukup 1 jam, tidak cukup 2 jam, tidak cukup sehari, tidak cukup 2 hari. Saking berlimpahnya multiplikasi terjadi, saking hebatnya promosi terjadi. Saudaraku, Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata itu bukan sebagai the valley of praise, tetapi the valley of barakah. Tapi tolong perhatikan, saudaraku, ayat yang ke-12. Justru di sanalah Alkitab berkata, aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Saudara catat dengan cepat, penghakiman Tuhan justru ada di tengah-tengah berkat yang melimpah. Nangkep gak? Hati-hati dengan tahun 2011. Sebagai hamba Tuhan saya temukan, justru di tengah-tengah berkat, di tengah-tengah kelimpahan, di tengah-tengah kemenangan, di tengah-tengah saudaraku segala sesuatu yang Tuhan percayakan hebat, saudaraku tidak akan ada habis-habisnya kita menjarah di tahun 2011. Aneh saudaraku, itu yang namanya Tuhan tidak menjauhkan dirinya sebagai judgment itu di yang namanya lembah Kidron. Tidak saudaraku, dia muncul di lembah yang lain, tapi justru di lembah Yosafat dia hadir dan dia menghakimi. Justru di tengah-tengah berkat Tuhan, hati-hati. Perhatikan ayat di bawahnya. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masa kelayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Perhatikan saudaraku, ada apa di lembah Yosafat? Perhatikan saudaraku, ada apa di lembah berkah? Ada apa saudaraku di lembah yang dimana Tuhan menjanjikan promosi dan multiplikasi? Justru banyak orang di lembah penentuan yang sudah dekat. Hari Tuhan di lembah penentuan. Saya mau katakan kepada saudara, 2011 adalah tahun penentuan. Katakan amin. Dan ingat Alkitab berbahasa Inggris saudaraku, Yoel 3 ayat yang ke-14, lembah penentuan menggunakan kalimat the valley of decision. Keputusan kita ditentukan di tahun ini. Saya berdoa bukan keputusan dari lantai 3, tapi keputusan dari Allah dari tempat yang maha tinggi. Kita akan aman bersamanya. Kita berikan tepuk tangan panjang bagi Tuhan.